Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Pada pertemuan kali ini dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, kita akan membahas materi KD 3.6 kelas 10. Pertemuan pertama dengan materi roll depan. Pada roll depan ini ada dua yang harus kita pahami, yaitu roll depan awalan berdiri dan roll depan awalan jongkok. Nah, sebelum kita memasuki daripada pembelajaran, terlebih dahulu Bapak harapkan kepada anak-anak semuanya, yaitu memahami kompetensi dasar pada KD 3.6. Yang pertama adalah menganalisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Jadi memahami materi yang ada di dalam pembahasan ini, pahami materinya. Nah, baru masuk ke 4 KD 4.6, yaitu memperhatikan hasil analisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Jadi setelah memahami materinya nanti anak-anak sudah bisa melaksanakan praktek. Baik, kita masuk ke indikator pencapaian. Nah, ini ada indikator pencapaian ya, anak-anak semuanya harus dipahami. Ini yang harus dicapai. Yang pertama adalah memahami gerak roll depan awalan berdiri dan awalan jongkok pada aktivitas senam lantai. Pahami dulu di sini. Di mana kita pahami adalah di materi atau petunjuk pelaksanaan. Setelah memahami petunjuk pelaksanaan, kita praktekkan. Nah, setelah kita praktekkan akan menganalisis kesalahan yang dilakukan pada saat melaksanakan gerak roll depan awalan berdiri dan awalan jongkok. Nah, kita ketahui nanti setelah melaksanakan rollnya, setelah kita praktekkan akan memahami sini, mendapatkan kesalahan. Nah, setelah itu memahami cara perbaikan. Setelah kita mengetahui kesalahan kita kembali lagi memperbaiki bagaimana supaya pelaksanaan roll depan kita itu lebih baik lagi, tidak lagi terdapat kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena kesalahan itu bisa menimbulkan cedera pada kita semuanya atau pada anak-anak khususnya. Nah, di sini ada pengertian roll depan. Pengertian roll depan ya itu dilaksanakan di atas matras. Ya, silakan dibaca ya anak-anak semuanya, bisa tidak baca keseluruhan. Namun kalau tidak ada matras, anak-anak bisa menggunakan karton yang setebal 30 cm, itu bisa anak-anak gunakan. Tapi kalau di rumah anak-anak bisa menggunakan kasur untuk latihan. Tetapi kalau sudah lancar, sudah betul-betul bisa melaksanakan, sudah paham tekniknya, tidak perlu lagi pakai matras seperti Bapak tidak perlu lagi pakai matras, sudah bisa melaksanakan rolling ke depan karena tekniknya sudah paham. Nah, oke. Manfaat daripada roll depan ada 3 dan Bapak tidak akan menjelaskan uraiannya, cukup memberitahukan itu membakar kalori. Ya, yang pertama membakar kalori pada tubuh kita setelah melaksanakan roll. Kedua adalah menguatkan tubuh, semakin kuat tubuh kita apabila kita sering melakukan roll. Kemudian yang ketiga adalah melenturkan tubuh kita yang mana tadi kaku, badan kita sakit kalau kita melaksanakan roll, takut, was-was. Tetapi kalau kita sudah biasa, maka tubuh kita semakin lentur dan was-was kita hilang, keberanian kita semakin ada. Begitu. Sudah anak-anak semuanya, kita lanjut. Nah, langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada roll depan awalan berdiri. Nah, ini langkah-langkahnya. Silakan ikuti petunjuk yang ada di sini ya, anak-anak semuanya. Ini langkah-langkahnya, pasti akan bisa. Oke, selamat melaksanakan. Nah, roll depan posisi jongkok. Nah, ini juga langkah-langkahnya, petunjuk yang harus kita ikuti. Baca dulu, pahami dulu materinya, baru laksanakan. Oke, pasti bisa. Ada yang tidak bisa. Kemudian kesalahan dalam guling depan. Ini kesalahan, tumpuan tangan tidak tepat. Kemudian tumpuan tangan kurang kuat. Kemudian bahu tidak menempel di kepala, di matras, tapi yang menempel adalah kepala, yang ditancapkan ke matras itu salah. Tangan tidak melakukan tolakan, jadi tangan harus melakukan tolakan ya. Kemudian kaki tidak menekuk lurus, dan menekuk itu salah. Nah, ini contohnya roll depan posisi berdirinya ini, silakan diperhatikan. Nah, ini posisi tangan.
Nah, ini kaki, ya. Kemudian ini adalah kepala. Nah, ini tengkuk yang menyentuh. Nah, ini langsung melengkung kayak gini. Nah, langsung start jongkok berdiri lagi. Nah, itu gambarnya, silahkan dilakukan. Nah, ini roda depan dengan start awalan jongkok. Nah, silahkan dilihat. Nah, ini start jongkok dia, lurus tangan ke depan, kemudian langsung ke depan. Nah, ini mana ini sini sering terjadi kesalahan. Nah, kepala yang ditancapkan, padahal yang menyentuh matras adalah yaitu tengkuk dengan bahu. Nah, tangan juga harus menolak ke atas, kembali ke sini dengan posisi ya, start jongkok, lurus tangan ke depan. Nah, ini juga start jongkok, silahkan dilihat. Ini tangan menolak ya. Ini langsung berdiri. Oke. Nah, ini ada lagi start jongkok, silahkan diperhatikan. Pertama jongkok, kemudian tangan, sangat jelas ini tangannya ya. Kemudian kepala nanti ditarik. Nah, ini contohnya, tangan keluar, kemudian tangan menolak, langsung pegang kaki, langsung start jongkok. Oke. Nah, inilah penugasan untuk siswa, harus dipelajari di rumah, dilaksanakan di rumah. Jadi belajar secara mandiri atau bisa juga per kelompok di rumah. Artinya per kelompok saling belajar ya, saling menunjukkan. Kemudian siswa memperhatikan dan mempresentasikan di sekolah saat jam pembelajaran kita nanti. Jadi tidak ada lagi pembahasan di kelas atau di sekolah. Langsung anak-anak masuk jam, sudah berdoa, kita langsung praktek dan pengambilan nilai. Oke. Nah, semuanya mudah-mudahan dapat dipahami dari Bapak. Itu pembelajaran ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semuanya dan dapat melaksanakan dengan baik supaya menjadi olahragawan yang sehat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.